Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggota Ramadan akan menjelaskan tentang sistem digestifus. Pertama-tama, sistem digestifus. Pengertiannya digesti sendiri adalah pencernaan. Digesti adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Proses digesti meliputi satu, pengambilan makanan atau prehensi, kedua, memamah atau mastikasi, ketiga, penelan atau deglutisi, keempat, pencernaan digesti, dan lima, pengeluaran sisa-sisa pencernaan atau egesti. Pertama, masuk ke sistem digesti, sistem digestifus. Nah, di sistem digestifus ini pertama mulanya terdapat rongga mulut. Nah, di rongga mulut terdapat gigi atau gerigi yang berfungsi untuk menyobek, mengunyah, maupun mengunyah zat-zat makanan secara mekanis, sehingga menjadi zat-zat yang lebih kecil dan memudahkan bekerjanya enzim pencernaan. Di rongga mulut terdapat bibir, lidah, dan palatum atau langit-langit yang berguna untuk membantu pengunyahan zat makanan dan penelanan zat makanan. Di rongga mulut juga terdapat muara kelenjar air liur atau saliva yang mengandung enzim petialin atau amilase. Selanjutnya, setelah dari mulut itu makanan akan lanjut ke faring. Faring merupakan persilangan antara saluran makanan dan saluran udara. Epiglotis berperan sebagai pengatur ataupun klep kedua saluran tersebut. Pada saat menelan makanan, saluran udara ditutup oleh epiglotis dan sebaliknya jika sedang bernafas. Selanjutnya dari faring turun lagi ke esofagus. Nah, esofagus ini sebagai saluran panjang yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Pada batas antara esofagus dengan lambung terdapat sphincter esofagi yang berfungsi untuk mengatur agar makanan yang sudah masuk ke dalam lambung tidak kembali ke esofagus ataupun tidak naik lagi. Dari esofagus tadi, setelah perbatasannya sphincter, masuk ke gaster atau lambung. Di lambung, makanan ditampung, disimpan, dan dicampur dengan asam lambung, lendir, dan pepsin. Nah, mukosa lambung banyak mengandung kelenjar pencernaan. Kelenjar pada bagian pilorika dan kardiaka menghasilkan lendir. Kelenjar pada fundus terdapat sel parietal yang menghasilkan HCl dan chief cell menghasilkan pepsinogen. Proses digesti di lambung meliputi satu, pencernaan. Pencernaan pada lambung sebatas pada protein. Terdapat sangat sedikit lemak dan karbohidrat. Absorpsi zat-zat tertentu seperti alkohol maupun obat-obatan. Kemudian setelah dari lambung lanjut ke usus halus. Yang pertama itu duodenum. Pada duodenum terdapat muara dari ductus cholericus dan ductus pancreaticus. Cairan empedu dari kantung empedu dikeluarkan lewat ductus cholericus. Cairan pankreas lewat ductus pancreaticus. Nah, cairan pankreas ini mengandung enzim lipase, amilase, tripsinogen, dan chymotrypsinogen. Lipase berguna untuk memecah lemak. Setelah diemulsifikasikan oleh empedu menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase untuk memecah amilum menjadi sakarida sederhana. Kemudian dari duodenum lanjut ke jejunum. Jejunum ini merupakan tempat absorpsi zat-zat makanan. Proses penyerapan zat-zat makanan meliputi difusi, osmosis, dan transport aktif. Nah, dari jejunum kita lanjut ke ileum. Nah, di ileum ini terdapat absorpsi melalui pili usus. Kemudian lanjut ke intestinum crassum ataupun usus besar yang terdapat kolon ascendens
dan kolon descendant maupun kolon transversal. Usus besar ini biasanya usus besar ini biasanya tempat untuk absorpsi air dan mineral yang tidak terserap di usus halus. Pencernaan secara mikrobiotis oleh bakteri komensal Escherichia coli menghasilkan gas dan sintesis vitamin K. Kemudian dari usus besar itu ke rektum, dan dari rektum itu keluar dari anus. Next. Nah, di glandula digestoria maupun atau kelenjar terdapat saliva. Nah, kelenjar saliva manusia terdiri ada 3 pasang. Pertama kelenjar parotid, kedua kelenjar mandibularis, ketiga kelenjar sublingualis. Kelenjar parotid terletak di depan telinga, muaranya pada gusi di sebelah kanan, di sebelah atas. Kelenjar mandibularis atau submaxillaris terletak di dekat mandibula atau rahang bawah, muaranya di bawah lidah. Ketiga kelenjar sublingualis terletak di dasar mulut, muaranya di bawah lidah. Kemudian lanjut ke hati, kelenjar yang pada hati. Lanjut ada di pankreas juga. Kemudian kelenjar-kelenjar pada saluran digestifus. Nah, kelenjar pada saluran digestif, sel-sel mukosa, gastrium, dan usus halus. Permukaan duodenum membentuk lipatan yang disebut villi usus. Di antara lipatan tersebut terdapat sel-sel kripta Lieberkühn yang berperan menghasilkan enzim enterokinase. Nah, enterokinase ini berperan mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Sel sekretori mukosa usus halus mensekresikan cairan yang mengandung enzim pencernaan. Lanjut. Nah, selanjutnya ada proses pencernaan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat di mulut, kelenjar air liur mengeluarkan saliva yang mengandung enzim petialin ataupun amilase yang perannya untuk mengubah amilon menjadi sakarida sederhana. Kemudian pencernaan karbohidrat di lambung, karbohidrat dan dalam makanan ditampung, disimpan, dan dicampur dengan asam lambung maupun lendir dan repsin. Kemudian pencernaan karbohidrat di usus halus. Di dalam duodenum terdapat amilase untuk memecah amilum menjadi monosakarida. Nah, selanjutnya ada proses pencernaan lemak. Unsur lemak dalam makanan yang memiliki peranan penting dalam proses fisiologis adalah trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol. Trigliserida tersusun asam lemak dan gliserol. Kolesterol dalam makanan kebanyakan berasal dari kolesterol hewan, sedangkan kolesterol dari tumbuhan susah untuk diserap oleh mukosa usus. Digesti lemak ini meliputi pencernaan lemak di mulut oleh enzim lipase yang menghasilkan kelenjar Ebner yang terdapat pada permukaan dorsal lidah, dikenal sebagai enzim lipase lingual. Enzim lipase ini bekerja aktif dan mencerna lemak sekitar 20-30%. Kemudian pencernaan lemak di lambung oleh enzim lipase lambung ataupun gastrik lipase. Enzim lipase lambung ini kurang memiliki peranan kecuali bila terjadi gangguan di pankreas. Kemudian pencernaan lemak di usus halus. Pada duodenum terdapat muara dari ductus choledocus dan ductus pancreaticus. Cairan empedu dikeluarkan lewat ductus choledocus dan sedangkan cairan pankreas dikeluarkan lewat ductus pancreaticus. Lemak setelah diemulsifikasikan oleh garam empedu menjadi larut air sehingga memungkinkan enzim lipase pankreas bekerja. Enzim lipase pankreas memegang peranan penting pada digesti lemak di dalam usus halus sebagai pemecah ikatan antara asam lemak dengan gliserol pada rantai 1 dan 3. Selanjutnya proses penyerapan atau absorpsi lemak makanan. Asam lemak, gliserol, dan kolesterol yang terdapat di dalam lumen usus halus bersatu membentuk butiran-butiran
yang disebut misel. Nah, misel ini diserap oleh sel mukosa usus halus dengan cara difusi pasif. Di dalam sel mukosa usus, asam lemak dan gliserol mengalami resterifikasi atau bergabung kembali menjadi trigliserida. Demikian juga kolesterol mengalami resterifikasi menjadi ester kolesterol. Next. Saya kira itu saja yang sudah saya jelaskan terhadap sistem digesti usus ini. Terima kasih.